Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah masih memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semua. Banyak di antara kita yang hadir di tempat ini, alhamdulillah Allah belum menitipkan satu virus yang sedang ramai terjadi di antara kita, yakni virus corona. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kesehatan kita agar kita mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Karena nikmat kesehatan akan terasa sangat kita butuhkan ketika kita dalam kondisi sedang sakit. Tetapi betapa banyak manusia dalam kondisi sehatnya tidak mampu memanfaatkan kesehatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan nikmat sehat yang masih Allah berikan kepadanya, dengan congkaknya mereka masih saja selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia sehat dikarenakan aktivitas olahraganya. Seolah-olah dia sehat dikarenakan suplemennya atau makanan-makanan yang bergizi yang dia konsumsi. Dia lupa bahwa kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kapanpun Allah mampu memberikan kesehatan, dan juga bersamaan dengan itu juga Allah mampu memberikan ujian sakit bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita yang hadir di sini, ada sudah di antara kita yang pernah merasakan bagaimana nikmat ujian terkena virus corona. Di antaranya ada Pak Erwin, kemudian Heri, beberapa hari isolasi mandiri. Yang baru-baru saja Pak Bobi ya. Bagaimana rasanya Pak Bobi? Alhamdulillah beliau masih bertahan. Tapi biasanya kalau bujang itu masih kuat imunnya. Tapi kalau sudah tua-tua dikit, sudah mulai berkurang imunnya atau daya tahan tubuhnya. Kemudian bersama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan salawat yang kita ikhlaskan untuk beliau, dan tentunya akan kembali kepada kita juga salawat itu, Allah berkenan menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semua dengan salawat yang senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bertemu dengan beliau bersama dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kelak anak-anak cucu kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf dan salam kangen dari Ustaz Saiful Rahman MSc. Seyogyanya beliau yang mengisi pada malam hari ini, tetapi karena masih masa PPKM darurat yang diberlakukan di Berau, perpanjangan dari tanggal 26 sampai tanggal 2 besok ya, maka beliau belum bisa untuk mengisi di tempat kita ini. Mudah-mudahan setelah tanggal 2 besok tidak diperpanjang lagi PPKM darurat di Berau, maka insya Allah pekan depan beliau sudah bisa mengisi di tempat kita. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis-majelis ilmu, dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan dan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah segera mengangkat pandemi virus corona di tempat yang kita cintai ini, karena sudah begitu banyak para alim ulama, orang-orang yang menjadi panutan kita dalam ilmu agama, khususnya di daerah Indonesia ini, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan syahid insyaallah dikarenakan pandemi corona. Semoga mereka semua mendapatkan pahala syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan terkena wabah virus corona. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih terbaring lemah dikarenakan sakit pandemi virus corona ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit-penyakit beliau, kemudian menyembuhkan beliau dan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan harapannya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas ibadah bersama-sama berjamaah di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 155 sampai 157. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua bahwa hidupnya kita di dunia ini, setiap aktivitas yang kita lewati, setiap detik waktu yang kita jalani, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dikatakan sebuah ujian hanya yang dalam bentuk kesempitan, hanya dalam bentuk sakit. Tetapi sehat pun, kelapangan pun, pangkat dan jabatan pun yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia sebagai ujian kehidupan kita di dunia, ketika kita mampu melewati ujian itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang luar biasa kepada kita semua di akhiratnya, yakni mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terjemahannya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, kepada kita semua sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pangkat dan jabatan, tidak memandang warna kulit, tidak memandang tinggi rendah, tidak memandang suku, negara, tetapi Allah akan pasti memberikan ujian dan cobaan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan untuk hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Cobaan apakah yang Allah akan berikan kepada kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Minal khauf, dari sebagian atau sedikit yang namanya rasa takut. Jadi sesungguhnya rasa takut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasa takut ini harus didudukkan pada porsi yang benar, bukan takut yang berlebihan. Dalam tanda kutip, mohon maaf, mungkin virus pandemi corona ini membuat semua di antara kita merasa takut. Tetapi ada golongan orang yang takutnya berlebihan, sehingga dikarenakan takutnya berlebihan, dia sakit dikarenakan serangan panik, serangan ketakutan yang berlebihan. Maka seseorang yang takutnya berlebihan, paniknya berlebihan dengan adanya virus corona ini, itulah yang kata ahli kesehatan yang membuat imun tubuhnya menjadi lemah, menjadi menurun. Karena seseorang yang terlalu merasa khawatir, panik, takut berlebihan, apalagi ketika dirinya dinyatakan reaktif, kemudian setelah tes lanjutan dinyatakan positif, takutnya luar biasa dengan virus corona sehingga imun tubuhnya
menjadi semakin menurun, maka itulah yang menjadi malapetaka bagi mereka. Tetapi juga ada sebagian orang yang menyikapi adanya pandemi virus corona ini takut, iya, tetapi biasa-biasa saja. Karena sebenarnya ketika rasa takut itu kita dudukan pada porsi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sesungguhnya kita tidak pernah takut dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita akan melewati ujian-ujian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada kita kecuali ujian itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu untuk melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya untuk melewati ujian dan cobaan itu semua. Jadi apapun yang dihadapi, baik virus, baik penyakit lainnya, baik kesempitan, baik keresahan, kesusahan, semua itu dianggap biasa saja, dan itu adalah bagian daripada lika-liku kehidupan dalam menjalani kehidupan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga di antara golongan orang yang terlalu berlebihan percaya dirinya, sehingga seolah-olah dia merasa virus ini tidak ada. Dia merasa tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, betul, tetapi ikhtiar yang harus dia lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rasa takut, ada ikhtiar yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang inilah menjadi orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu percaya diri, terlalu berani, sehingga menimbulkan rasa sombong dalam dirinya, seolah-olah dia tidak akan terkena virus ini atau tidak akan terkena penyakit dengan apa-apa yang dia mampu lakukan, sehingga tidak lagi menempatkan rasa takut itu sesuai dengan porsinya, sehingga timbullah rasa kesombongan di dalam dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Maka seyogyanya kita bisa menjadi golongan yang kedua yang disampaikan tadi. Apapun yang ada di hadapan kita yang itu mengancam nyawa kita, mengancam diri kita, maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ketetapan dalam kehidupan kita, ketika kita akan memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, maka kita siap untuk melewati ujian itu. Tetapi kita juga harus melakukan ikhtiar yang maksimal sesuai dengan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ju'. Kemudian ujian berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni kelaparan. Kelaparan di sini secara zahir seseorang yang tidak memiliki makanan yang cukup untuk sekedar menopang tubuhnya. Tidak memiliki makanan yang cukup sekedar untuk melanjutkan kehidupannya, maka dia akan merasa kelaparan. Kita melihat sebagian daripada saudara-saudara kita, bahkan umat Islam di daerah Afrika, banyak sekali di antara mereka yang sudah terbiasa dengan kelaparan yang ada. Tetapi ironis sekali, kita yang memiliki segala sesuatu yang seolah-olah bumi dan seisinya telah kita miliki, karena ketika kita bangun pagi kita sudah tidak lagi memikirkan makanan apa yang kita akan makan, tetapi sudah begitu banyak disiapkan, atau kita telah menyiapkan makanan itu untuk kita makan, dan kesehatan dan juga rasa keamanan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Tetapi masih banyak saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyia-nyiakan nikmat itu, sehingga makanan yang berlebihan di tempatnya dengan mudahnya dibuang, ataupun mengikuti orang-orang yang seolah-olah merasa jijik ketika makan di tempat-tempat restoran kah, atau tempat-tempat warung makan, yang dalam tanda kutip seolah-olah merasa jijik dalam tanda kutip kalau dia harus menghabiskan makanannya, atau seolah-olah dianggap sebagai orang yang rakus. Padahal sesuai dengan contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita makan boleh jadi
keberkahan dari makanan itu terdapat di awal makanan yang kita makan, atau di pertengahan makanan yang kita makan, ataupun butiran-butiran terakhir dari makanan yang kita makan. Maka contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita makan, ambil secukupnya, habiskan, ketika masih mau baru nambah. Tapi kalau kira-kira kita sudah ambil terlalu banyak kemudian tidak bisa mampu untuk menghabiskannya, maka disitulah akan timbul hal yang bersifat mubazir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dengan penggambaran yang sangat-sangat tidak baik didengar bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang mubazir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tindakan mubazir, baik mubazir dalam bentuk makanan, minuman, atau mubazir dalam bentuk sandang pangan dan lain sebagainya, sesungguhnya dia adalah teman-temannya syaitan. Teman-temannya syaitan. Ada di sini Pak yang sudah berteman dengan syaitan? Pasti jawabannya tidak ada. Tetapi ternyata kalau kita menjadi orang yang sering membazirkan makanan, minuman, pakaian, sesuatu yang masih bisa dipakai, maka kita terkena ayat ini. Ternyata kita adalah teman-teman dari syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan berikutnya yang Allah akan timpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator apakah dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima setiap ketetapan yang Allah turunkan kepada dirinya. Yang ketiga yakni kekurangan harta. Kekurangan harta di sini tidak jauh beda atau 11-12 dengan kelaparan. Karena yang namanya kelaparan dikarenakan juga kekurangan harta. Tetapi titik penekanan di kekurangan harta di sini atau wa naqsim minal amwal adalah ujian yang sangat berat bagi orang-orang yang selama ini sudah pernah mencicipi yang namanya kekayaan dalam kehidupannya. Jadi ujian kekurangan harta, cobaan kekurangan harta ini akan sangat terasa menyakitkan bagi orang-orang yang dalam kehidupannya, di awal-awal kehidupannya sudah pernah merasakan nikmatnya menjadi orang kaya. Maka tidak heran kita melihat banyak sekali orang-orang yang dahulunya kaya, kemudian sebagaimana pepatah mengatakan, bumi itu berputar, bola itu berputar, ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita akan berada di bawah. Ketika kita di atas merasakan nikmat kekayaan, kemudian berfoya-foya dengan segala bentuk kenikmatan yang ada di atasnya, lalu kemudian ketika berada di bawah dengan kekurangan harta, mereka tidak mampu untuk melewatinya, sehingga mereka banyak yang stres dan lain sebagainya, dan tidak mampu melewati ujian kekurangan harta. Tetapi ada juga kita mendapati sebagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada di antara mereka yang ternyata bosan dengan kekayaannya. Nah, kalau kita buka di YouTube, ada saja kita lihat orang kehidupannya yang sebenarnya dia adalah orang kaya dan masih menjadi orang kaya, tetapi bosan dengan kekayaannya sehingga dia tinggal di tengah hutan, ingin mendapatkan kedamaian dan meninggalkan seluruh kekayaannya. Jadi sesungguhnya setiap manusia akan berbeda menanggapi setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima segala ketetapan yang Allah tetapkan pada dirinya, insyaallah dia akan lulus dalam ujian yang Allah berikan kepadanya. Ujian apapun itu, dia akan lulus melewati itu semua. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan yang berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yakni kekurangan jiwa. Maknanya di sini adalah seseorang yang jiwanya kering dan kerontang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau makna lainnya, seseorang yang telah ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Misalnya orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya, sahabat karib kerabatnya,
orang-orang yang sangat dicintai, maka ini adalah bentuk daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudaranya mungkin atau keluarganya atau orang yang sangat dicintai meninggal dunia, maka dia akan mengeluarkan kata-kata, tidak ada lagi artinya hidupku ini setelah ditinggalkan oleh kekasih yang kucintai. Padahal ini adalah ujian yang Allah timpakan kepada dirinya. Sesungguhnya sebenarnya dia mampu untuk melewatinya, tetapi karena terlalu berlarut dalam kesedihannya sehingga dia sempat melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cobaan berikutnya adalah was-samarat, buah-buahan. Maknanya di sini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni orang yang memiliki kebun ataupun sawah tetapi tidak dapat diolah sebagaimana mestinya. Mungkin awalnya dia pernah merasakan nikmatnya memiliki tanaman yang buahnya ranum, buahnya banyak, panen yang banyak. Lalu kemudian ada kalanya dia akan melewati masa di mana tanaman-tanamannya, lahan-lahannya ataupun sawahnya tidak sebagaimana dahulu ketika dia merasakan nikmat yang luar biasa. Dan ini semua adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama salaf mengemukakan, di antara pohon kurma ada yang tidak berbuah kecuali hanya satu buah saja. Maka semua hal di atas dan semisalnya adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di penghujung ayat, di ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang telah berhasil melewati ujian, beberapa ujian yang telah disampaikan di awal, mulai dari ujian ketakutan, mulai dari ujian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ternyata ada satu golongan orang yang mampu melewati ujian itu dengan predikat lulus, yakni wabasyiris sabirin. Ini orang-orang yang bersabar. Maka sesungguhnya orang yang bersabar adalah orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar ini adalah orang yang langka. Karena kesabaran ini harus senantiasa dilatih. Dan ketika kita telah mendapatkan sifat sabar, maka sabar itu harus senantiasa dipupuk agar senantiasa kesabaran itu ada dalam hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang mampu bersabar atas segala kondisi yang Allah timpakan kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala yang tidak ada batasnya. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan sebesar apa pahala atau balasan dari orang-orang yang mampu untuk bersabar atas setiap ketetapan yang Allah berikan kepada dirinya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ihwal orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat berikutnya Allah memuji orang-orang yang bersabar dari setiap ketetapan yang Allah berikan kepada dirinya. Yakni ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa sebuah musibah atau cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Diri kita, jiwa kita, fasilitas yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun. Dan ada waktunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka menghibur diri dengan ucapan ini atas apa yang menimpa mereka. Dan mereka mengetahui bahwa diri mereka adalah milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia memperlakukan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan apapun yang kita lakukan walaupun sangat kecil di mata manusia, maka itu sudah besar di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam melewati setiap ujian yang Allah berikan kepadanya, menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Rabb mereka. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mendapatkan salawat keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di sini sebagaimana sesi yang pernah kita bahas, berkah maknanya adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Segala sesuatu yang mampu membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kondisi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika kondisi itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat yang demikian dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah indikator keberkahan dari hamba Allah Subhanahu wa taala ketika hanya diukur dengan banyaknya harta yang dia miliki, tidak hanya diukur dengan tingginya jabatan pangkat yang diamanahkan kepadanya, tidak bisa diukur hanya dengan kesehatan yang Allah limpahkan kepadanya. Tetapi keberkahan di sini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, keberkahan maknanya adalah ketika dia mampu mengolah segala situasi dan kondisi yang dihadapi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapangkah, sempitkah, sehatkah, sakitkah, ketika dia mampu menjadikan itu semua untuk tetap taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa pada saat itu telah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian daripada indikator keberkahan yang telah disampaikan pada ayat sebelumnya, yakni kunci daripada mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran yang luar biasa. Kesabaran, karena kesabaran ini adalah kunci kesuksesan dari setiap kondisi yang kita miliki. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Bahkan orang yang bermaksiat pun butuh kesabaran. Tetapi kesabaran yang dimaksud adalah kesabaran yang tidak benar. Jadi taat orang kepada Allah Subhanahu wa taala juga butuh kesabaran. Taatnya kita melakukan sholat berjamaah tadi selepas sholat maghrib, berjamaah maghrib, butuh juga kesabaran. Duduknya kita di majelis ini setelah sholat maghrib kita sampai sholat isya juga butuh kesabaran. Mungkin ada di antara kita yang telah ada aktivitas yang telah direncanakan, lalu kemudian kita lebih memilih untuk duduk di majelis ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga merupakan kesabaran dari kita semua. Maka setiap kesabaran dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
Itu adalah kunci kesuksesan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penghujung ayat 157, ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak kurang 17 kali sehari semalam kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk menuju ke jalan yang benar. Dan petunjuk itu bisa didapatkan juga dengan kunci kesabaran yang bisa kita latih di dalam jiwa kita dan bisa kita pupuk setelah kita mendapatkan kesabaran itu dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mengenai pahala mengucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jadi ini adalah juga merupakan doa. Kalimat istirja ini adalah juga merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa musibah. Ketika tertimpa musibah, lalu kemudian kita mengucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah dimuat dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummu Salamah, ia bercerita, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat aku merasa sangat senang. Beliau bersabda, la yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'u 'inda musibatihi thumma yaqul Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa fu'ila dzalika bih. Yang artinya, tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditimpa sebuah musibah, apapun musibah itu, apapun bentuknya, lalu kemudian ia membaca kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maknanya, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Jadi seseorang yang setelah mendengarkan berita duka, baik bagi dirinya ataupun teman-temannya ataupun orang lain, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian ditambah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah kepadaku dengan yang jauh lebih baik lagi. Makanya ketika kita mendapatkan musibah ataupun saudara-saudara kita mendapatkan musibah, apapun musibah itu, jadi sebenarnya kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang meninggal. Jadi seolah-olah kalau kita kena musibah lalu kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada yang meninggal. Padahal tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Apapun musibahnya, kita kecelakaan kah, kita kekurangan harta kah, kita ditinggal istri kah, gitu kan, atau tidak dapat jatah kah. Innalillahi. Jadi jawabannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi orang yang tidak paham akan hal itu, begitu mendengar kalimat istirja, wih, siapa yang meninggal? Tidak ada yang meninggal, cuma kena musibah. Dan kita tambah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sudah hafal semua, Pak? Sudah hafal semua? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan terhadap musibah yang sedang aku rasakan. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang lainnya. Makanya ketika di awal kita mulai tadi mendoakan orang-orang yang sedang terkena musibah, saya memulai doa dengan, ya Allah, semoga Allah mengangkat penyakit orang-orang yang sedang sakit, terutama dengan virus corona, dan menggantikannya dengan kebaikan yang lebih banyak.
Itu sebenarnya saya adopsi atau saya dapatkan juga dari hadis ini. Kita tambah dengan doa, walaupun kita tidak bisa bahasa Arabnya, cukup dengan bahasa Indonesianya. Ya Allah, angkatlah penyakitku ini, berikanlah kebaikanku atas musibah ini, dan gantikanlah dengan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Nah, nanti silakan bapak-bapak sekalian dihafal doanya. Setelah kita membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita nambah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka akan dikabulkan doanya itu insyaallah. Kemudian Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan lagi Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Jadi Ummu Salamah ketika mendengarkan penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah mengucapkan kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tambah lagi dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ketika Abu Salamah meninggal, beliau mengucapkan istirja dan ditambah dengan doa itu, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Salamah melanjutkan perkataannya, kemudian aku menintrospeksi diri dengan bertanya, dari mana aku akan memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah setelah masa iddahku berakhir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadaku ketika aku sedang menyamak kulit milikku, lalu aku mencuci tanganku dari qarad, daun yang digunakan untuk menyamak. Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuknya bantal tempat duduk yang isinya dari sabut. Maka beliau pun duduk di atasnya. Lalu beliau menyampaikan lamaran kepada diriku. Jadi luar biasa Pak ya. Jadi Ummu Salamah diajarkan sebuah doa dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang doa itu dipanjatkan ketika mendapatkan musibah. Dan ternyata Ummu Salamah pun mendapatkan musibah. Suaminya Abu Salamah itu meninggal. Begitu suaminya meninggal, dia berdoa dengan doa yang baru-baru saja, tidak begitu lama diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya ketika mendapat musibah, dan ternyata dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Ketika dia berdoa wakhluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan ganti kebaikan yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ternyata setelah lewat masa iddah, dia dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lamaran ini adalah menjadi ganti kebaikan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan kebaikan yang sebelumnya. Maka bapak-bapak sekalian, kalau ada misalnya saudara kita atau teman kita yang istrinya meninggal, silakan ucapkan doa ini, nanti dapat pengganti yang lebih baik lagi, yang lebih cantik lagi, yang lebih, pokoknya lebih semuanya. Ya, tapi yang belum menikah, yang mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata kita sebagai suami yang duluan meninggal, ajarkan juga istri kita doa yang demikian. Dan kita mempersilakan monggo bagi istri kita untuk menikah lagi, semoga mendapat suami yang lebih baik dari kita. Kita pun seperti itu. Siapa yang duluan meninggal, dia yang duluan mengucapkan doa wakhluf li khairan minha. Dan semoga kita bersama dengan istri kita dan keluarga-keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi kebaikan bagi kita semua, dan setiap kata-kata yang telah saya sampaikan ketika ada salahnya, ada khilafnya, ada kekurangannya, atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang benar yang saya sampaikan, bisa kita ambil jadi oleh-oleh kita di rumah. Semoga kita bisa melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan ada satu oleh-oleh yang malam hari ini silakan bapak-bapak sekalian bawa pulang, yakni doa Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Sebelum saya tutup, kira-kira bapak-bapak sekalian sebelum mendengarkan doa ini sudah hafal duluan kah? Atau sudah pernah mendengarkan duluan? Sudah hafal Pak? Bapak-bapak yang sebelah kanan sudah hafal doa ini? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, kalau belum silakan dihafal. Nanti saya tandai halamannya. Tapi kalau memang nggak bisa, susah menghafal pakai bahasa Arab, udah pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan dan kesabaran terhadap musibah yang saya sedang alami, dan gantikanlah dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi yang lainnya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil disantap hidangannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada 10 menit. Atau mungkin ada yang mau di-sharingkan bagi bapak-bapak yang sudah pernah kena virus corona, kira-kira apa khasiat-khasiatnya untuk bisa sehat? Gimana? Banyak-banyak ompon-ompon ya, herbal. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekali lagi, semoga dengan banyaknya salam yang kita lantunkan pada malam hari ini dan kita jawab, Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.